Kabar terbaru datang dari dunia otomotif, tepatnya dari Tiongkok. Bos besar BYD, Wang Chuanfu, baru saja melakukan kunjungan penting. Kunjungan ini tentu saja memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan pengamat industri. Apa gerangan yang membuat petinggi perusahaan otomotif raksasa seperti BYD tertarik untuk mengunjungi sebuah pabrik mobil? Mari kita selidiki lebih dalam. Tujuan kunjungan Wang Chuanfu kali ini adalah pabrik mobil Xiaomi. Pabrik yang terbilang masih sangat baru di industri otomotif ini sedang menjadi sorotan banyak pihak. Dengan investasi besar dan ambisi yang tinggi, Xiaomi mencoba peruntungannya di pasar mobil listrik yang semakin ramai. Ada apa ya? Pertemuan antara dua tokoh penting di industri teknologi dan otomotif ini tentu bukan tanpa alasan. Apakah ini sinyal kolaborasi yang lebih erat, ataukah ada proyek rahasia yang sedang mereka garap bersama? Pekan ini, dunia otomotif Tiongkok dihebohkan, bukan hanya dengan peluncuran mobil-mobil baru yang inovatif, tetapi juga dengan sebuah kunjung yang cukup mengejutkan. Kunjungan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai forum otomotif dan media sosial. Tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Wang Chuanfu, seorang pemimpin visioner yang telah membawa BYD menjadi salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Kiprahnya di industri otomotif sudah tidak diragukan lagi. Sebagai chairman dan CEO BYD, Wang Chuanfu memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah perkembangan industri kendaraan listrik, tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di pasar global. Strategi bisnisnya yang agresif dan inovatif telah membawa BYD meraih kesuksesan yang luar biasa. Tujuan kunjungan Wang Chuanfu adalah ke pabrik mobil Xiaomi. Sebuah langkah yang cukup menarik perhatian, mengingat Xiaomi adalah pemain baru di industri otomotif. Pabrik ini merupakan wujud nyata dari ambisi Xiaomi untuk bersaing di pasar kendaraan listrik yang semakin kompetitif. Ia tidak sendiri dalam kunjungan tersebut. Kehadirannya didampingi oleh tokoh penting lainnya, yang semakin menguatkan dugaan adanya kolaborasi strategis di antara kedua perusahaan. Wang Chuanfu ditemani langsung oleh Lei Jun, sosok karismatik yang merupakan pendiri Xiaomi Group. Lei Jun dikenal sebagai seorang inovator dan pengusaha sukses yang selalu berani mengambil risiko. Kehadiran Lei Jun mendampingi Wang Chuanfu semakin memperjelas bahwa kunjungan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar kunjungan biasa. Ada agenda besar yang sedang dibahas di antara kedua perusahaan ini. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat momen-momen penting selama kunjungan tersebut. Video ini menjadi viral dan memicu berbagai komentar dari netizen dan pengamat industri. Wang dan Lei Jun terlihat berkeliling pabrik, meninjau berbagai fasilitas produksi, dan berdiskusi dengan para insinyur dan teknisi. Mereka tampak sangat antusias dan tertarik dengan proses pembuatan mobil listrik Xiaomi. Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah Hu Zhengnan, seorang tokoh yang sangat berpengalaman di industri otomotif. Kehadirannya menambah dimensi teknis yang kuat dalam pertemuan ini. Hu Zhengnan adalah mantan bos R&D Geely, salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Tiongkok. Pengalamannya dalam mengembangkan teknologi otomotif sangatlah berharga. Saat ini, Hu Zhengnan menjadi mitra di Shunwei Capital, sebuah firma investasi yang memiliki hubungan erat dengan Xiaomi. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan investasi dalam kolaborasi antara BYD dan Xiaomi. Kehadiran Shunwei Capital sebagai investor potensial dapat memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi pengembangan teknologi dan produksi mobil listrik Xiaomi. Investasi ini bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan Xiaomi di pasar otomotif. Walaupun tidak diumumkan secara resmi oleh kedua belah pihak, spekulasi mengenai kolaborasi antara BYD dan Xiaomi semakin menguat. Banyak pihak yang meyakini bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik layar. Kehadiran ketiganya, Wang Chuanfu, Lei Jun, dan Hu Zhengnan, langsung memicu spekulasi di kalangan analis industri dan media. Mereka mencoba mencari tahu apa sebenarnya tujuan dari pertemuan tersebut dan apa dampaknya bagi pasar otomotif. Sebenarnya, BYD dan Xiaomi memang sudah lama menjalin kerjasama di berbagai bidang. Kemitraan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menghasilkan berbagai produk dan layanan yang inovatif. Kolaborasi mereka mencakup berbagai sektor, mulai dari smartphone, perangkat elektronik, hingga teknologi otomotif. Kedua perusahaan ini memiliki visi yang sama dalam mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kerjasama di sektor otomotif menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya popularitas kendaraan listrik. BYD dan Xiaomi melihat peluang besar dalam pasar ini dan ingin bersama-sama meraih kesuksesan. Sebagai contoh konkret, mobil listrik Xiaomi SU7 Standard Edition yang baru-baru ini diluncurkan menggunakan komponen penting dari BYD. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara kedua perusahaan sudah berjalan dengan baik. Salah satu komponen utama yang dipasok oleh BYD adalah baterai Blade, yang dikenal karena keamanannya, daya tahannya, dan performanya yang tinggi. Baterai ini menjadi salah satu keunggulan utama dari Xiaomi SU7. Pada Beijing Auto Show 2024 lalu, kerjasama antara BYD dan Xiaomi semakin terlihat jelas. Kedua perusahaan ini saling mendukung dan mempromosikan produk masing-masing. Dalam pidatonya di acara tersebut, Lei Jun secara terbuka menyebut BYD sebagai mitra penting bagi Xiaomi. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh BYD selama ini. Lei Jun menekankan bahwa kemitraan antara Xiaomi dan BYD telah terjalin selama lebih dari 1 dekade. Hal ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan memiliki komitmen jangka panjang untuk bekerja sama dan meraih kesuksesan bersama. Sebagai bentuk dukungan, Wang Chuanfu juga menyempatkan diri untuk mengunjungi booth Xiaomi di Beijing Auto Show. Kehadirannya di sana menjadi simbol solidaritas dan komitmen terhadap kemitraan antara kedua perusahaan. Wang Chuanfu menyatakan dukungannya penuh terhadap ekspansi Xiaomi di dunia kendaraan listrik. Ia yakin bahwa Xiaomi memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di pasar ini. Dukungan dari BYD ini tentu sangat berarti bagi Xiaomi, yang sedang berupaya untuk membangun posisinya di pasar kendaraan listrik yang semakin kompetitif. Break time relative. Dengan dukungan BYD, Xiaomi semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Meskipun belum ada detail teknis yang diumumkan secara resmi mengenai kolaborasi yang lebih erat antara BYD dan Xiaomi, banyak pihak yang berspekulasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Para analis menilai bahwa kekuatan kedua perusahaan ini sangat saling melengkapi. Kombinasi antara keunggulan BYD di bidang baterai dan drivetrain dengan kekuatan Xiaomi di bidang ekosistem digital dan kokpit pintar dapat menciptakan produk yang sangat menarik. Sinergi antara kedua perusahaan ini dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru yang akan mengubah lanskap industri otomotif. Kolaborasi ini juga dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di kalangan masyarakat. BYD memiliki keunggulan kompetitif di bidang baterai dan drivetrain, dua komponen penting dalam kendaraan listrik. Teknologi baterai Blade yang dikembangkan oleh BYD dikenal karena keamanannya, daya tahannya, dan performanya yang tinggi. Sementara itu, Xiaomi memiliki kekuatan di ekosistem digital yang luas, termasuk perangkat lunak, aplikasi, dan layanan berbasis cloud. Ekosistem ini dapat diintegrasikan ke dalam kendaraan listrik untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kokpit pintar yang dikembangkan oleh Xiaomi juga menjadi daya tarik tersendiri. Kokpit ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, seperti asisten virtual, navigasi real-time, dan konektivitas internet yang cepat. Kombinasi antara keunggulan BYD dan Xiaomi ini bisa menjadi ancaman besar bagi para pesaing di pasar kendaraan listrik. Mereka dapat menciptakan produk yang lebih baik, lebih murah, dan lebih inovatif. Persaingan di pasar kendaraan listrik akan semakin ketat dengan hadirnya kolaborasi antara BYD dan Xiaomi. Para pemain lain harus berbenah diri dan berinovasi agar tidak tertinggal. Kehadiran Hu Zhengnan dalam pertemuan ini semakin menambah bobot teknis dan strategis. Pengalamannya yang luas di bidang R&D otomotif akan sangat berharga bagi kolaborasi antara BYD dan Xiaomi. Hu Zhengnan dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik, mulai dari desain, performa, hingga keamanan. Ia dikenal sebagai otak di balik banyak inovasi R&D otomotif di Tiongkok. Kontribusinya dalam mengembangkan teknologi kendaraan listrik sangatlah signifikan. Dengan pengalamannya yang luas, Hu Zhengnan dapat membantu BYD dan Xiaomi untuk menciptakan kendaraan listrik yang lebih canggih, efisien, dan ramah lingkungan. Inovasi-inovasi baru akan terus bermunculan dari kolaborasi ini. Menariknya, kunjungan ini terjadi hanya beberapa hari setelah momen penting lainnya yang melibatkan Lei Jun. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Xiaomi sedang membangun momentum di pasar kendaraan listrik.
Kunjungan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Lei Jun berfoto dengan tokoh penting lainnya di industri teknologi. Foto ini juga menjadi viral dan memicu berbagai spekulasi. Lei Jun terlihat berfoto bersama bos Nvidia Jensen Huang di samping Xiaomi SU7 Ultra. Pertemuan ini mengindikasikan bahwa Xiaomi juga menjalin kerjasama dengan Nvidia dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik. Xiaomi SU7 Ultra adalah model tertinggi dari jajaran kendaraan listrik Xiaomi. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan teknologi terbaru. Semua ini menunjukkan bahwa Xiaomi sedang membangun narasi yang serius dan komprehensif di ranah kendaraan listrik pintar. Mereka tidak hanya ingin menjadi pemain biasa, tetapi juga ingin menjadi pemimpin pasar. Xiaomi memiliki visi yang jelas untuk menciptakan kendaraan listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga pintar, terhubung dan menyenangkan untuk dikendarai. Mereka ingin mengubah cara orang berinteraksi dengan mobil. Di tengah ekosistem kendaraan listrik Tiongkok yang semakin dinamis dan berkembang pesat, kolaborasi menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Perusahaan-perusahaan harus saling bekerja sama untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik. Pasar kendaraan listrik di Tiongkok sangatlah kompetitif, dengan banyak pemain besar yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Persaingan ini mendorong inovasi dan menciptakan produk-produk yang semakin canggih. Di tengah persaingan yang ketat, kolaborasi dan persaingan bisa berjalan bersamaan. Perusahaan-perusahaan dapat saling bekerja sama dalam bidang-bidang tertentu, tetapi juga bersaing dalam bidang lainnya. Xiaomi dan BYD ingin membuktikan bahwa kolaborasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk meraih kesuksesan di pasar kendaraan listrik. Mereka ingin menunjukkan bahwa dengan bekerja sama, mereka dapat mencapai hal-hal yang lebih besar daripada jika mereka bekerja sendiri. Meskipun memiliki ambisi masing-masing, Xiaomi dan BYD menyadari bahwa mereka dapat saling melengkapi dan saling mendukung. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan masa depan otomotif yang lebih baik. Dengan saling mendorong dan saling mendukung, Xiaomi dan BYD dapat mempercepat inovasi dan menciptakan produk-produk yang lebih baik. Kemitraan ini akan memberikan manfaat bagi kedua perusahaan dan juga bagi konsumen. Kolaborasi antara Xiaomi dan BYD adalah contoh yang baik tentang bagaimana perusahaan-perusahaan dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan otomotif pintar yang lebih baik. Masa depan industri otomotif ada di tangan mereka yang berani berkolaborasi dan berinovasi. Disusun oleh tim redaksi. Disusun oleh dengan harapan memberikan informasi yang bermanfaat dan inspiratif bagi para pembaca. Kami akan terus memantau perkembangan industri otomotif dan memberikan laporan yang akurat dan terpercaya.